tatap muka apa ya di situ ya. Walaupun tidak pernah ketemu tatap muka atau gimana itu? Kok ada redaksi seperti itu? Di hasil risetnya di abstrak itu. Awalnya Apa itu saya kan salah baca? awalnya itu Gimana? memang full daring. Awalnya itu kan memang full Hmm. daring Hmm. selama Terus? kurang lebih hampir 4 bulan, tetapi karena berbagai pertimbangan khususnya dari wali wali murid itu sering datang ke sekolah. Jadi Hmm. meminta agar hanya jangan full daring. Bukan Hmm. saja karena sinyal, nanti siswa juga malah hanya bermain HP daripada untuk belajar. Maksudnya untuk yang kelas atas itu seperti itu. Untuk kelas bawah masih bingung dalam memakai aplikasi pembelajaran. Tapi untuk kelas atas malah dipakai untuk bermain saja. Akhirnya dimix dengan berbagai pertimbangan yang sudah disepakati bersama dari pihak madrasah, kemudian dengan pihak wali murid itu seperti itu. Oke, Mas. Kalau seperti itu, mestinya saudara di hasil risetnya jangan ini ya, tolong diluruskan itu ya di abstrak itu kan Anda menyebutkan bahwa guru sama sekali tidak ketemu tatap muka itu kan seperti itu jadi negasi dengan blended gitu ya. Oh, Dengan blended learning itu ada kata-kata seperti itu loh iya, iya. di hasil riset itu ya kan kemudian apa namanya kontradiktif dengan blended karena blended kan memakan antara luring dan daring kan seperti itu. Tolong nanti diluruskan sedikit tapi sangat krusial hasil Benar. riset gitu ya. Terus kemudian Mas, Anda di bab 2 ini tentang teori blendednya masih sangat sedikit sekali ya Mas ya. Coba saja lihat di bab 2 Saudara. Komposisinya itu sangat tidak berimbang ya, itu komposisi teorinya maksud saya. Komposisi teorinya Anda banyak sekali di situ tentang ada sejarah, ada apa saja itu sebelumnya tentang sekolah gitu ya. Tapi kemudian ketika saudara membedah tentang teori blended learning itu hanya satu sub bahasan saja gitu Mas. Karena Gimana Mas? di situ Mengapa? di blended learningnya itu sub temanya itu ada banyak. Ada Ada banyak e-learning offline, kemudian e-learning online, kemudian ada m-learning, kemudian ada lagi, jadi dibagi menjadi 4 subtema ya mestinya untuk Anda blended learningnya. lebih detail ya, lebih detail lagi ketika karena ini kan sebagai pisau analisa data saudara gitu ya. Eh, apa namanya saudara sedang meneliti tentang blended learning, maka diperkaya teori tentang blended learning ya. Misalkan dari pengertian blended learning itu sendiri, terus kemudian model implementasi blendednya seperti apa, terus karakteristik blendednya harus seperti apa, terus kemudian modul yang digunakan dalam blended itu harus seperti apa, kan seperti itu Mas. Model evaluasi blendednya harus seperti apa itu diure dalam sebuah teori begitu. Jadi ketika saudara akan meneliti yang strategi pembelajaran blended gitu ya, Anda paham betul dengan teori blended learning gitu ya. Strategi yang digunakan itu pas atau tidak yang dilakukan di MIN kalau kita apa namanya falsifikasi dengan teori yang ada yang Anda buat begitu. Maka kemudian teori-teori tentang blended ya, model evaluasi blended, mungkin ragam modulnya harus seperti apa gitu ya. Itu juga harus Anda ure betul di situ di teori blended learning-nya. Saya rasa teori tentang yang membedah blended learning di dalam bab 2 itu perlu diperkaya Mas ya. Perlu ditambahkan lagi teorinya. Mengapa? Supaya Anda lebih memahami betul tentang bagaimana blended learning sehingga apa namanya hasil riset saudara akan jauh lebih bagus. Oke, Mas. Kemudian apa namanya pembelajaran blended learning strateginya apa saja, Mas? Di
Strategi Jadi kan kalau memunculkan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau Anda gambarkan ya itu apa saja strateginya? untuk yang dipakai itu ada beberapa strategi. Coba saudara urai. Kan mestinya hafal Mas hasil risetnya Mas. Ya, Anda kan melakukan observasi, interview, kan seperti itu. Observasi kepada siapa, interviewnya kepada siapa, dokumentasinya tentang apa, kan Anda dapat peroleh data-data itu. Kalau saya lihat-lihat jadi, belum begitu nampak ya, gimana Mas? jadi untuk strateginya itu kan ada kelas rendah sama kelas atas itu dibedakan. Untuk Hmm. kelas bawah khususnya kelas 1 sampai kelas 3 strateginya itu yang pertama ketika pembelajaran offline atau tatap muka itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, ketika kelompok kecil saja itu guru masih kewalahan khususnya untuk kelas bahwa ketika ditempatkan di di rumah salah satu wali murid biasanya itu kan digilir ketika pelaksanaan Stop Mas, pembelajaran. stop Mas Agil. Mas Agil, saya tanya, itu teknik pembelajaran daring atau strategi pembelajaran daring? Yang Anda ungkapkan itu kan dipecah menjadi beberapa kelompok begitu. Itu teknik pembelajaran daring atau strategi pembelajaran daring. Nah, inilah Mas Agil, inilah gunanya teori begitu ya. Gunanya teori yang perlu Anda ungkap banyak ketika untuk mendasari penelitian saudara begitu. Jadi tidak bias, tidak jumbo antara bukan strategi, Anda katakan strategi kan seperti itu. Nah, teori ini sebagai dasar pijak analisa data begitu. Oke, sebelum lanjut ke strategi, saya menanyakan dulu ya. Rumusan masalah saudara itu apa saja, Mas? Ada dua. Apa saja? Yang pertama, bagaimana bagaimanakah strategi pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 di Minang Cilacap. Kemudian yang kedua, mengapa memilih strategi pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 di Minang Cilacap. Oke ya. Apa gunanya rumusan masalah kedua? Anda membuat rumusan masalah kedua, mengapa memilih blended learning itu maksudnya apa itu? Karena Ini kan sebetulnya rumusan masalah untuk membedah apa sih, Mas? Ini kan sebetulnya bukan masalah ya. Kalau Anda bertanya mengapa memilih itu kan nggak usah dijadikan rumusan masalah kalau menurut saya. Apa coba urgensinya? jadi maksud kenapa itu kenapa Minam itu memakai memakai strategi pembelajaran blended learning. Karena ketika saya melakukan observasi itu ketika hanya online saja itu banyak kendalanya. Yang alasan di bab 6 di mana ada beberapa alasan ketika pembelajaran offline saja itu tidak dapat dilaksanakan. Yang pertama karena kebijakan dari pihak pemerintah kan belum memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Itu alasan pertama kenapa menggunakan strategi pembelajaran blended learning, di mana akhirnya pihak MIN atau pihak sekolah itu membuat kebijakan bersama dengan wali murid. Karena ketika offline saja itu tidak bisa
karena masih belum diperbolehkan, akhirnya digabung antara offline dan online. Ketika online pun itu juga banyak kendala, mulai dari jaringan, finansial orang tua, serta kurang pahamnya tentang penggunaan aplikasi pembelajaran. Juga karena letak geografis di Min 6 itu kan wali muridnya rumahnya jauh-jauh untuk muridnya. Jadi untuk menghemat waktu dibuat 50% untuk online-nya dan 50% untuk offline-nya. Oke, Itu Mas seperti itu. Agil. Anda sebetulnya sedang melakukan akademik dalam rangka memperoleh gelar magister atau sedang melakukan survei lapangan begitu tentang ahli media daring, blended gitu. Tolong nanti dibedakan ya. Itu kan hanya survei ya, hanya Anda survei tentang kayak seolah menjadi survei itu mengapa alasan karena di bab 5 saudara juga lucu judulnya ya Mas ya, judul bab di bab 5 di bab 4 atau berapa itu ya, kemudian alasan penggunaan strategi pembelajaran blended itu gitu ya. Bab 5. Itu sebetulnya kemana arahnya begitu ya. Penelitian saudara bukannya sedang meneliti tentang bagaimana strategi pembelajaran blended kan seperti itu ya. Tidak Ya. usah Anda kemudian membuat satu rumusan masalah besar yang kemudian isinya cuma tanya tentang mengapa memilih begitu pembelajaran blended itu. Saya tanya, urgensinya dengan tesis saudara ini untuk apa, Mas? Bukannya kalau sekedar hanya alasan memilih itu Anda tempatkan di latar belakang masalah kan bisa saja. Tidak muncul sebagai sebuah rumusan masalah. Bagaimana, Mas Akil? Karena menurut saya untuk mengetahui penggunaan blended learning, apakah kan kebanyakan blended learning itu dilaksanakan untuk sekolah tingkat atas dari SMP Oke, sampai Mas Akil. Mas Akil sedang berbicara tentang strategi pembelajaran blended learning atau alasan penggunaan blended learning? tentang penggunaan strategi blended learning. Bukan kok, Anda sedang meneliti tentang strategi pembelajaran blended learning kok. Kan core penelitian saudara menjadi ini strategi pembelajaran blended learning, Mas. Iya kan seperti itu, Mas Agil? Ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Coba strateginya apa saja? Tadi tentang kalau menurut saya tadi tentang teknik pelaksanaan blendednya itu dibagi-bagi. Strateginya, saya tanya strateginya. Apalagi coba. Justru ini yang menjadi core penelitian saudara yang harus dibedah tuntas, Mas. Termasuk data dan analisa penggunaan teori untuk menganalisa tentang ini begitu. Gimana Mas Agil? Ya, karena Anda melebar-lebar ke sini, jadi akhirnya fokus penelitian Anda yang terpenting itu terabaikan begitu. Kalau menurut saya, Mas Agil. Coba Mas, oke lah yang sepetang pemahaman saudara tentang strateginya lagi. Jadi strategi pembelajarannya dari pelajaran blended learning di Minam adalah inovasi guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana tadinya full tatap muka, akhirnya digabung dengan online. Ya itu kan blended, Mas, namanya. Dari offline terus digabung dengan tatap muka itu kan blended, itu blended. Oke, Prof, saya rasa cukup, Prof. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmat. Untuk selanjutnya, Pak Novan, silakan Pak Dr. Novan. Halo, halo Pak Novan.
Halo Pak Halo, Novan. Ji. Oh iya, ya Ya, silakan Pak Novan. Siap. Ya, silakan. Waktunya dibatasi ya Pak Novan ya, karena ini Jumat. Oh, nggih, Prof. Siap, Prof. Ya, ini pembimbing juga sudah muncul ini Pak Dr. Munjin ini. Hmm. Silakan Pak Novan ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Zunaji, Bu Tutuk, Dr. Rohmat, dan juga Dr. Munjin. Serta yang saya hormati pula Pak Akil. Pak Akil, saya secara keseluruhan sudah membaca tesisnya Pak Akil. Saya sangat mengapresiasi sekali di masa-masa seperti ini Pak Akil bisa menyelesaikan penelitian Pak Akil. Pak Akil ngajarnya di mana ini? Di MI. MI mana? MI Bumirja di Cilacap. MI Bumireja. Apakah ada ikatan emosional antara Pak Akil dengan MI Negeri 6 Cilacap? Tidak, Pak, karena Sehingga beda kecamatan. itu, Beda kecamatan berarti juga belas, jaraknya nggak ada jauh. ikatan emosional, belas berarti ya? Nggak ada. Karena Nggak ada ya? daerahnya itu jauh di daerah perbukitan. Oh gitu. Padahal kalau sebuah penelitian biasanya didasari karena adanya ikatan emosional antara si peneliti dengan lembaga. Oke, Pak Agil, catatan dari saya nanti bisa saya kirim ke Pak Agil. Nanti saya akan WA. Kalau Pak Agil WA saya nggak punya nomor jenengan. Saya ingin mengulas, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rohmat. Yang pertama, tesisnya Pak Agil itu masih banyak tipe ya Pak. Itu. Jadi yang pertama, tesisnya Pak Agil itu masih banyak tipe. Lalu hal fatal selanjutnya adalah saya menemukan pada beberapa halaman 2 itu ada jenis huruf yang berbeda. Seperti di halaman 10 sampai halaman 12, terus ada di halaman 17 atau 16. Itu menunjukkan yang pertama, tesisnya Pak Agil berarti kejar tayang gitu. Pak Agil terlalu terburu-buru untuk membuat atau menyusun tesis, terus kemudian tujuannya ya biar cepat lulus begitu, kejar tayang gitu. Nah, itu mengindikasikan begitu kalau tipe. Terus kalau misalkan ada perbedaan huruf, biasanya itu menunjukkan tesisnya itu copy paste dari internet, Pak. Itu menunjukkan copy paste dari internet, biasanya begitu. Itu. Tapi tentu udah ada uji plagiasi sehingga hal semacam itu bisa dihindari. Itu menurut saya hal yang sangat fatal, Pak Gil. Gitu. Karena originalitas penelitian si peneliti bisa dipertanyakan ketika terjadi hal semacam itu. Lalu kemudian hal penting berikutnya adalah pada bab 2 Pak Agil. Pada bab 2 itu di poin A belum ditemukan oleh saya bagaimana penggunaan teknologi itu digunakan dalam penerapan suatu strategi. Itu belum di poin A. Lalu kemudian di poin B dan poin C juga menunjukkan bahwa tesisnya Pak Agil itu miskin akan sumber data, miskin akan referensi. Sampai halaman berapa itu ngutip bukunya Husama terus gitu. Lagi-lagi Husama, lagi-lagi Husama, lagi-lagi Husama, lagi-lagi Husama, lagi-lagi Husama gitu. Lihat di footnote-nya Pak Agil. Jadi bab 2-nya Pak Agil itu terkesan seperti ringkasan bukunya Husama. Begitu nggih Pak Agil? Nah, ini yang harus diperbaiki, jangan sampai hal semacam ini terjadi. Tesis tapi miskin literasi. Jurnal-jurnal nasional yang berhubungan dengan blended learning terutama untuk masuk di bab 2 gitu. Terus kemudian saya tanya Pak Agil. Saya melihat Pak Agil itu nggak tahu sebenarnya tentang hakikat strategi Pak Agil. Ini terlihat pada halaman 11 di bab 2-nya tesisnya Pak Agil. Ketika Pak Agil menjelaskan perbedaan antara pendekatan, metode, teknik, dan strategi. Hakikat dari strategi ini belum dikemukakan. Tiba-tiba Pak Agil langsung menyimpulkan, berarti bedanya pendekatan, metode, teknik, dan strategi itu begini. Itu versi Pak Agil. Padahal di bab 2, apa yang dikatakan oleh kita, apa yang kita tulis itu harus berdasarkan sumber. Karena bab 2 itu landasan teori. Saya sedikit memberi pencerahan untuk Pak Agil.
Ketika saya kuliah S1 dulu kebetulan yang ngajar Prof. Sunhaji Pak Agil. Waktu saya kuliah S1 dulu yang ngajar Prof. Sunhaji. Beliau mengajar adalah yang paling saya ingat adalah materi tentang active learning. Prof. Sunhaji mengatakan bahwa sebenarnya waktu itu sebenarnya strategi itu sekumpulan cara, sekumpulan metode yang dijadikan dan dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan satu strategi. Sebagai contoh misalkan strategi itu kemudian merupakan gabungan dari cara dalam indeks Hartsmart dilakukan langkah-langkah pembelajaran dengan beberapa metode. Dalam Cartshot juga demikian. Jadi strategi itu sebenarnya serangkaian atau serangkaian metode. Jadi atau 2, 3, 4 metode yang digabungkan menjadi satu. Kalau dalam konteks penelitiannya Bapak berarti strategi blended learning itu perpaduan antara metode mengajar secara online dengan metode mengajar secara offline. Kan begitu Pak? Itu. Terus kemudian hal yang kemudian termasuk fatal juga adalah di bab 2 Bapak belum menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan strategi blended learning. Ada nggak Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan strategi blended learning? Ada nggak di tesis Bapak? Terutama di bab 2. Kalau ada halaman berapa Pak? Oke. Ada nggak Pak halaman berapa? Secara blendednya belum ada. Belum ada. Lah ini yang teori tentang langkah-langkah pembelajaran, strategi pembelajaran blended learning-nya itu nggak ada Pak. Makanya di bab 4 kacau, bahasanya tidak sistematis kalau menurut saya. Gitu. Sehingga saran saya di bab 2 tambahkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan strategi pembelajaran blended learning. Taruh itu di poin C, Pak. Itu. Jadi di poin C itu bukan membahas tentang implementasi blended learning, tetapi membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan blended learning. Lah nanti Pak, berdasarkan langkah-langkah itu kemudian Bapak melakukan sistematisasi terhadap data yang Bapak dapat dari penelitian Bapak di lapangan di bab 4. Jadi kalau langkahnya ada 5, maka di bab 4 poin B itu ada 5 langkah yang dijelaskan secara praktis oleh Bapak. Begitu loh Pak. Nah gitu. Itu. Lalu kemudian yang selanjutnya saya sepakat dengan Pak Rohmat, alasan pemilihan strategi itu menurut saya sangat kurang tepat sekali untuk dijadikan sebagai rumusan masalah. Kalaupun Bapak mau menempatkan itu silakan tempatkan di bagian awal nih Pak. Nah itu. Jadi itu sekedar tambahan-tambahan saja. Bapak bab 4-nya itu maksimal dibuat. Coba Pak, saya pengen Bapak menunjukkan mana hasil wawancara dengan staf TU Pak. Ada enggak? Ada enggak hasil wawancara dengan staf TU? Karena Bapak menunjukkan bahwa pada bab 3 subjek penelitiannya adalah salah satunya staf TU. Bapak bisa menunjukkan enggak contoh hasil wawancara dengan staf TU? Ada enggak? Halaman berapa itu? Ayo. Enggak ada Pak. Enggak ada hasil wawancara dengan staf TU itu enggak ada. Tapi Bapak ngomong di bab 3 staf TU jadi sumber. Hasil wawancara dengan peserta didik. Ketika gitu. Ditanyakan tentang pemakaian internetnya. Sebentar. Gitu. Jadi kira-kira staf TU terlibat atau tidak? Kalau terlibat dikasih peluang untuk diwawancarai. Tapi kalau nggak terlibat nggak usah Pak. Nggak usah itu, nggak usah ditanya-tanya. Gitu. Terus coba Pak, terakhir saya mau tanya Pak. Tema apa saja
tema apa saja yang diajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan strategi blended learning. Tema apa saja di kelas 2 dan kelas 5. Temanya apa saja? Untuk temanya itu ada Iya. yang tematiknya, ada yang agamanya. Untuk temanya, Oke, di halaman berapa tema-tema itu bisa saya jumpai? oh, tidak saya masukkan. Itu juga kesalahan fatal Bapak, Pak. Jadi pembelajaran di MI itu kan pakainya tematik. Jadi Bapak Iya. harus melakukan identifikasi, Pak. Tema-tema mana saja yang digunakan, yang diajarkan kepada anak dengan blended learning dan tidak dengan blended learning. Dari 8 tema taruhlah ada 2 yang menggunakan blended learning. 2 tema itu apa saja? Lalu mengapa di tema itu digunakan blended learning? Sajikan itu Pak di bab 4. Ya, lalu kemudian yang selanjutnya RPP-nya gimana kalau guru nanti pakai strategi blended learning? Nah, ini yang belum saya temukan di tesis Bapak. Gitu. Jadi ditambahkan itu ya Pak ya? Oke. Dari saya itu saja Pak. Sifatnya hanya memberikan masukan-masukan saja. Terima kasih. Itu ya Pak ya? Oke. Nah, nanti terakhir di kesimpulan jangan lupa Bapak lakukan penilaian penerapan strategi blended learning di MIN 6. Lakukan penilaian berdasarkan hasil penelitian Bapak. Agar penelitian Bapak bisa bersifat evaluatif. Begitu saja Pak dari saya. Bagaimanapun hasilnya, di sini saya melihat semangat dari Bapak dalam membuat tesis yang sangat luar biasa sekali. Semangat untuk segera lulus. Dan itu sangat positif sekali. Semoga Bapak juga nanti akan mendapatkan hasil yang sangat positif setelah nilai diumumkan oleh Ketua Sidang. Selamat Pak Agil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya kembali lagi ke Profesor. Terima kasih Pak Dr. Novan. Untuk selanjutnya diuji oleh pembimbing saudara selaku penguji yang ketiga Pak Dr. Mujib. Silakan Pak Mujib. Halo. 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 Ya. Dengar suara. Ya, oke, silakan. Terdengar ya? Dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agil, ya selamat atas belekuk-belekuknya ya. Jadi kalau apa namanya Anda naik mobil atau motor itu off-road gitu ya. Jadi banyak jegelang-jegelungnya ketimbang halusnya. Yang baik. Pertama saya ucapkan selamat Anda sudah selesai, dan siapapun gitu ketika kita melakukan bimbingan, baik saya menguji maupun pembimbing, itu kelemahannya kalau kemudian konsultasinya menggunakan WA gitu ya, itu memang kelemahannya banyak di teknik penulisan, karena kita di penulis atau pembuat tesis itu sudah baik gitu. Tapi begitu dikirim ke via WA kita jadi rusak lagi gitu. Sehingga pembimbing susah untuk ngecek tentang formatnya dan seterusnya gitu. Nah, ini kelemahan ketika bimbingan daring, termasuk juga kita diskusi gitu. Maka setelah itu beberapa yang di sekitar Purwokerto itu saya minta offline saja di kampus gitu, diaktif masukan-masukannya. Baik, tadi ada beberapa masukan saya sangat apresiasi, dan memang ujian ini adalah pembelajaran. Betapapun saya sebagai pembimbing sudah berusaha maksimal mengalahkan Agil, dan Agil sudah kemeringat gitu, kadang-kadang saya semprot gitu ya, karena memang kadang sok nggak sesuai yang saya inginkan gitu. Saya ingin seperti ini, jadinya kayak gitu gitu. Tapi dia alasannya ya Pak biar nggak PSP lagi gitu. Melas lah ya. Bayarannya piro gitu, melas ya. Tapi melas itu bukan berarti
menegasikan sesuatu yang salah jadi benar. Jadi salah tetap salah saja, kurang tetap kurang saja. Dan menurut saya ini juga merupakan proses bimbingan. Jadi baik 1-2 sangat wise dan tidak menguji sebenarnya, tapi justru memberikan sehingga nanti kalau tesismu itu dibaca oleh adik-adik kelas atau yang belum selesai itu lebih mencerahkan, tidak menyesatkan gitu ya, tidak menyesatkan. Lalu kemudian begini, tadi masukan Pak Novan bagus sekali ya, ketika Anda tidak mencantumkan beberapa narsum gitu kan. Nah dalam wawancara itu Anda cantum, karena ketika Anda melakukan wawancara lebih dari dengan topik yang sama, guru X mengatakan bla 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 dikuatkan oleh pengakuan TU, itu kan sudah selesai. Jadi yang Anda cantumkan adalah satu atau simpulan dari dua narasum itu, dari dua narasum itu dalam bentuk kalimat-kalimat eksplanasi yang Anda redaksi sendiri. Nanti sudah menjadi sumber yang matang, tidak mentah. Kalau Anda menulis hasil wawancara apa adanya, itu kan mentah. Itu kan raw data. Tapi Anda juga bisa mengalis di luar. Mengalis di luar itu lalu masukkan dalam babat, dalam data yang sudah matang. Sehingga ketika Anda mencantumkan lebih dari narsum atau sumber data dalam satu topik, itu Anda telah melakukan triangulasi sumber gitu, sehingga meski datanya satu tapi yang Anda tanya banyak orang gitu. Guru, kemudian TU, kemudian siapa lagi yang temanya sama, sehingga nampak pada triangulasinya, sehingga itu lebih baik menurut saya. Cuma Anda tidak mencantumkan itu, sehingga Anda mungkin bisa ke lagi untuk menguatkan itu. Begitu saja. Dan kemudian apa-apa yang diberikan oleh pengujian kedua itu wajib hukumnya ditaati, kan, kemudian diperbaiki lalu dikonsultasikan begitu. Oke, saya kira itu Pak Sun. Oke, terima kasih Pak Dr. Mujin. Untuk berikutnya Bu Dr. Tutu. Terima kasih Prof. Sun. Silakan. Nah, itu kemarin Prof. Sun, penguji utama kedua dan pembimbing, sekretaris saya ya. Baik, Mas Agil, ini sudah mau habis, Prof. Udah mau DO ya? Ya, udah mau DO, akhirnya ngebut, gak karu-karuan. Nah, dengan adanya terus nikah, akhirnya ya itulah ya, karena ya itulah gimana saya mau ngomong ya. Ada permasalahan yang urgen juga, ya, makanya terus Prof, latar belakang masalahnya dan ini udah mau DO, jadi anak-anak gitu toh. Obrak supaya maju. Ya. Nah, banyak lagi akhirnya Mas Agil Mas Agil nikah terus kurang konsen ya Mas Agil ya. Ya, Mas Agil itu inilah Prof ini pesannya Prof, ayo diobrak-obrak supaya ujian. Nah, begitu. Ada beberapa orang tuh 5 lagi, saya masih pusing kepala. Jadi begitu, kalau permasalahannya Mas Agil, akhirnya Mas Agil ya kayak gitu ya. Yaitu Mas Agil ya. Anda analisa harusnya Anda kurang baca sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh penguji utama, apa yang dikatakan oleh penguji kedua juga tentang teorinya, teorinya dan hasil penelitian yang terlalu lebar. Anda membuat tesis itu harusnya tentang ini aja, tapi Anda melebar seperti kaprodinya kan lebar, jangan mengikuti kaprodinya, jadi akhirnya salah ya gitu ya. Itu diperbaiki, disesuaikan dengan apa kalau Anda lulus ya.
Nah, kalau Anda lulus, karena ini tanggung jawab Anda sendiri. Begitu. Kalau kenapa? Kok Anda melebar? Kok nggak konsen dengan apa judul itu? Alasan Anda apa? Karena ketika penelitian sepertinya ketika dimasukkan alasan pemilihan strategi pembelajaran learning, saya kira masuk, Bun. Saya kira inilah Anda kurang membaca jurnal dan Anda kurang membaca ini. Seperti apa sekarang Pak Novan, plek Anda bilang di situ kan gitu. Plek di internet seperti itu, cuma kurang membaca. Makanya dengan adanya memang saya akuin kelemahan kita dari ini apa namanya COVID, pos-pusakaan juga dulu tutup, terus yang memang kurang buku kurang, kalau memang harus ke Jogja, kalau cari buku memang seperti itu, ya saya maklum. Cuma satu, membuat tesis itu harus banyak membaca dan membaca, itu aja, banyak membaca jurnal. Oh, kemana arah ini yang harus saya teliti kan gitu. Kalau kayaknya seperti ini akhirnya, ya tapi ya semoga ada kemurahan hati dari penguji-penguji yang lain, ya saya cuma bisa mendoakan aja. Saya kira gitu, Prof. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk Ningsi. Mas Akil Mukhlisin, Anda angkatan tahun berapa? Tahun 2017-18. Oh, berarti sekarang masuki semester Terakhir. Oh, gitu. Makanya Bu Tutu ya itu menceritakan tentang kondisimu itu. MPI masih satu ini Prof, besok ini yang angkatan BO. Siapa itu? Nur Hayat. Oh ya. Iya. Apa Harry saya SMS nanti. Ya udah. Baik Mas Akil. Mas Akil, tesis Anda berjudul tentang strategi blended gitu ya. Strategi blended learning. Yang tadi sudah dijelaskan oleh jenengan dan ditimpali juga dan juga dipertanyakan oleh para penguji. Blended itu kan gabungan antara on dan off kan begitu ya. On dan off. Nah, di sini Anda jangan terpisah alurnya antara blended learning dengan pandemi gitu. Jadi ini kan seolah-olah kayak terpisah. Artinya kenapa kok pandemi mendorong untuk blended learning misalnya begitu. Satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu justru blended learning itu jangan satu-satunya jalan karena di masa pandemi. Blended learning itu atau strategi blended ini juga bisa merupakan salah satu dorongan motivasi dari era revolusi industri misalnya begitu. Ya, jadi nanti walaupun sudah tidak pandemi, blended learning pun tetap dilakukan gitu. Nah, terus saya sepakat dengan pertanyaan Pak Dr. Novan tadi. Nah, ini Anda harus bisa membedakan antara strategi, metode, teknik, ya. Itu harus dijelaskan juga. Karena apa? Misalnya ini pakai online ya, blended kan on dan off begitu. Online lah, online itu kan tekniknya apa? WA atau Google Meet atau Zoom. Nah, ini kan di MI kan gitu ya. Tadi Anda menceritakan kelemahan-kelemahan jaringan ya dan seterusnya gitu. Ini yang lebih banyak digunakan apa? Tekniknya apakah WA group atau apa dan sebagainya. Itu harus ini dijelaskan. Termasuk sisi kekurangan dan kelemahannya juga. Tetapi kemudian yang lebih utama lagi adalah tema, materi. Itu ya, apalagi di madrasah jelas tematik. Nah, materinya apa? Lah, kalau untuk materi proses pembelajaran misalnya di pendahuluan, karena ini pembelajaran. Kalau kita berbicara strategi pembelajaran, masa mau ngajar di MI itu tidak ada temanya kan gitu. Temanya apa? Langkah blendednya seperti apa begitu. Itu kemudian didukung oleh dokumennya adalah RPS-nya. Itu yang kata Pak Novan tadi belum nampak di situ. Itu ya saran saya gitu ya Pak Hakim. Jadi RPS-nya materi. Jadi di situ ada sintaks di dalam pembelajaran itu, dalam pelaksanaan on atau off learning itu. Nah, itu dijelaskan.
Yang kedua, yang pertama tadi ada sinergitas luas, yakni gitu. Bahkan sekarang sudah 5.0 itu sudah masif. Kalau 4.0 itu kan masih dorongan, dukungan dan sebagainya. Tapi kalau sudah 5.0 itu sekarang sudah masif, harus ada begitu. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat Mas Akil Mukhlisin, sudah banyak para bukti masukan-masukan. Oke, Mas Thohir atau Mas Lukman, silakan di breakout. Yo, Pak Tamrin. Ojo tegang, Mas Akil. Gimana Pak Agus? Sehat Pak Agus? Sehat Pak Agus. Alhamdulillah ya Allah. Selalu online ya, on ya, atau ujian ya. Honora juga anjuk, karena betul-betul. Lo Pak Mumin, kegiat deh. Semoga dapat nilai bagus, Mas Akil. Amin. Pedas meneh Bapak pakai Novan. Daurune kurang. Selamat ya Mas Akil, sukses. Gitu. Tinggal diperbaiki lagi. Aku mau metu dulu. Terus tak matiin. Ini orang pengumuman Pak ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim penguji yang saya hormati dan saudara Akil Mukhlisin serta para pengunjung semuanya yang hadir di ada kesempatan Zoom pagi hari ini. Dari hasil sidang diputuskan bahwa saudara Akil Mukhlisin setelah mempertahankan judul tesis dengan judul Strategi Pembelajaran Blended Learning pada masa pandemi COVID di Cilacap, tim memutuskan bahwa tesis saudara dinyatakan diterima dan lulus dengan nilai rata-rata 79 ya. Terima kasih. Plus ya. Mohon diperbaiki segera catatan-catatan dari para penguji utama terutama dan juga sekretaris serta pembimbing ya, semuanya diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, cepat-cepatnya. Agar Anda segera kami catat yudisium dan segera mendapatkan gelar magister gitu ya. Baik, selamat Mas Akil Mukhlisin ya. Segera diperbaiki sekali lagi dan konsultasi terlebih dahulu kepada para penguji, Pak Dr. Novan, Dr. Rohmat, Dr. Munjin, Bu Dr. Ningsi dan semuanya ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ujian kita selesai, kita akhir alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Akil. Sukses. Terima kasih Pak. Selamat ya Pak Akil ya.
Nanti WA saya aja Pak Gil, nanti saya kirim Iya, Pak Novan. catatan-catatannya. Oh, semangat. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ah.